Sebelum masuk ke syarat untuk jadi anggota DPR, aku harus bahas dulu nih ya, apa sih syarat untuk masuk perusahaan besar di Indonesia? Karena kalau boleh jujur, syaratnya ternyata susah-susah banget. Kita lihat aja ya dari beberapa loker. Rata-rata itu mereka harus punya pendidikan S1, punya pengalaman kerja 2-3 tahun, dan nilai TOEFL-nya mesti bagus. Beberapa loker kerjaan bahkan ada yang syaratnya tuh minimal S2 loh. Manajer store di Kopi Kenangan aja harus S1, punya pengalaman retail, dan skill komunikasi yang oke. Ingat, komunikasi yang oke ya. Itu pun baru syarat awalnya dong. Soalnya setelah interview pertama, biasanya bakal ada 2 interview lagi sampai akhirnya kita bisa jadi karyawan. Nah, intinya tuh apa sih? Masuk startup aja ribet banget, guys. Ya, mereka tuh harus pinter, punya pengalaman, dan bahkan kadang harus dites berkali-kali ya. Tapi coba sekarang bandingin deh sama syarat masuk DPR. Menurut aturan resmi UU Pemilu UU nomor 7 tahun 2017, isinya tuh cuma begini. Wajib warga negara Indonesia, usia minimal 21 tahun, bertempat tinggal di Indonesia, dapat berbahasa Indonesia, berpendidikan minimal SMA ataupun sederajat, setia pada Pancasila dan UUD 1945, tidak pernah menjadi terpidana dengan hukuman 5 tahun atau lebih, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Udah, segitu doang. Simple banget kan? Jadi, kalau kalian cuma lulusan SMA terus punya partai yang mau nampung, beres. Selamat kalian bisa nyalon jadi wakil rakyat. Mungkin ini juga kalian jadi alasan kenapa banyak artis atau influencer bisa langsung masuk ke dunia politik. Mereka-mereka ini soalnya jelas ya punya modal popularitas. Makanya partai-partai itu juga seneng karena gampang dapat suara kali ya. Nah, tapi kalau ngomongin pakai data, aku yakin kalian lebih kaget lagi sih. Jadi, menurut data publik dari total 575 anggota DPR periode 2019 sampai 2024, ternyata ada sekitar 9,7% yang pendidikannya hanya SMA. Kalau dihitung dari jumlah anggotanya itu, berarti ada sekitar 56 orang yang cuma lulusan SMA ya. Bukan maksudnya diskriminatif ya, tapi ngeliat anggota-anggota yang arogan belakangan ini, kok menurut aku cukup penting ya punya pendidikan yang tinggi. Bahkan gak cuma pendidikan doang, kayaknya harus ditetapin beberapa syarat lain untuk bisa jadi anggota DPR deh.